Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan, dan begitu juga dengan pengalaman dalam hal kerohanian. Pengenalan akan Allah hampir setara dengan keselamatan itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebagai orang Kristen, berarti kita harus memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah, Pencipta langit dan bumi. Nabi Yesaya juga berkata kepada kita bahwa pengenalan akan Allah menandai perintah Sang Penebus yang dijanjikan Yesus Kristus. Melalui Yesaya 11 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengenalan akan Allah menjadi pusat bagi kekristenan. Seseorang mungkin dapat menjadi Kristen, tetapi mustahil bagi seseorang untuk menjadi Kristen tanpa adanya pengetahuan mengenai tentang Allah. Yesaya membagikan hal ini ketika ia meratapi bangsa Israel dan pemberontakannya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang sediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini menunjukkan bahwa mereka kurangnya pengenalan akan Allah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika seseorang telah mengenal Allah dan bertumbuh di dalamnya, maka hidupnya akan ditandai dengan integritas dan dapat dipercaya. Mengenal Allah adalah salah satunya hak istimewa kita sebagai orang Kristen, yang akan menuntun kita ke hal-hal yang lebih penting. Akan tetapi, apakah hal pengenalan akan Allah sudah mengambil tempat utama di hati dan pikiran kita? Ini yang harus kita pikirkan, bahwa dengan mengenalnya, berarti kita harus menerima firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan. Kemudian, haruslah terpancar kesetiaan kita kepada Allah dan di dalam integritas hidup kita. Nah, tidak akan ada pengenalan jika kita tak patuh dan taat kepadanya. Amin.